Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, Kang Santri. Yang kali ini kita masuk pada kajian usulul fikih. Itu kita sudah membahas mengenai masailun nashi. Itu permasalahan-permasalahan mengenai nasakh, yaitu menghapus baik secara lafad atau secara hukum. Bainal kitab was sunnah, yaitu antara kitab dan sunnah. Nah, di sini wa yazuzu nashul kitab bil kitab. Boleh menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dinasakh, dihapus dengan menggunakan Al-Qur'an. Kama taqaddama, sebagaimana yang dulu kita sudah bahas fi ayatil iddati, di dalam 2 ayat masalah iddah, wa ayatil musabarati, dan 2 ayat mengenai musabarah. Nah, kita sudah dijelaskan tadi mengenai 2 ayat masalah iddah dan 2 ayat mengenai musabarah, sabar ya. Oke. Wa nashus sunnati bil kitab. Boleh menasakh sunnah ya. Menghapus sunnah bil kitabi, menasahnya dengan menggunakan Al-Qur'an, menggunakan kitab. Kama taqaddama, sebagaimana dulu sudah dijelaskan ya. Di dalam apa? Fi nashi istiqbali baitil muqaddas ya, as-sabit bis sunnah al-fi'liyah, yaitu menasah, yaitu menghadap Baitul Maqdis yang itu ditetapkan dengan perantara sunnah fi'liyah ya. Jadi kewajiban untuk menghadap Baitul Maqdis itu ditetapkan dengan sunnah. Nah, ini dinasakh ya biqaulihi, dinasakh yang terdapat di dalam 2 hadis ya, di dalam hadis sahihaini Bukhari Muslim. Nah, ini hadis ini dinasakh dengan firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli wajhaka, arahkanlah wajah kamu, palingkanlah wajah kamu syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis, fawalli, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu ke Masjidil Haram. Nah, ini yaitu as-sunnah dinasakh dengan Al-Qur'an. Next ya. Nah, wabis sunnah. Jadi Al-Qur'an, apa sih Al-Qur'an? As-sunnah itu boleh juga menasakh as-sunnah bis sunnah, dengan sunnah. Ya, jadi menghapus yang sunnah dengan sunnah. Seperti apa? Yaitu hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Saya dulu itu melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Atau misalnya yang kita kenal sekarang itu kuburiyun ya, para penziarah ke kuburan. Nah, dulu Nabi melarang untuk ziarah kubur. Tapi fazuruha. Nah, sekarang fazuruha, maka diperbolehkanlah untuk berziarah kubur, fazuruha. Nah, itu ya. Ini menasakh sunnah dengan sunnah. Ya. Awalnya tidak boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh ini dinasakh dengan hadis yang datang. Fazuruha. Nah, kemudian wasakata an nashil hitab bis sunnah. Jadi mu'alif di sini diam ya, tidak berkomentar mengenai menasakh Al-Qur'an dengan sunnah. Ya, menghapus Al-Qur'an tapi menghapus dengan menggunakan sunnah. Nah, mu'alif di sini, pengarang di sini diam, tidak berkomentar ya. Wa qad qil, ada yang mengatakan kalau menasakh Al-Qur'an dengan sunnah itu bizawazihi, boleh ya. Wa matsala lahu biqoulihi, dan beliau memberikan contoh dengan firman Allah,
kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, ahadakumul maut, ketika kematian itu datang menghampiri kalian, ya, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, ketika kematian itu menghampiri kalian, intaraka khaironil wasiyat, ketika kalian meninggalkan harta warisan, ya, ketika kalian meninggalkan harta al-wasiyatu, maka hendaklah berwasiat. Berwasiat kepada siapa? Yaitu lil walidaini, kepada kedua orang tua. Kemudian wal akrobun, dan berwasiat wal akrobin, kepada ahli kerabat. Nah, ini dinasakh ma hadis Tirmidzi, dinasakh dengan hadisnya Imam Tirmidzi yang berbunyi apa ini? Wa ghairihi, dan yang selain daripada Imam Tirmidzi, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat, ya, liwarisin, terhadap ahli waris. Nah, kalau misal tadi Al-Quran itu menyuruh kita ketika misal meninggal itu hendaklah berwasiat kepada orang tua dan aqarib, kerabat, ahli waris. Tapi di dalam as-sunnah itu mengatakan tidak ada ahli waris itu mendapatkan wasiat. Ya, la wasiyata, tidak ada wasiat liwarisin, terhadap ahli waris. Ya, jadi secara nampak, secara zahir ini sunnah ini menasakh daripada Al-Quran. Tapi di sini wa'turidu. Nah, pendapat ini wa'turidu, ditolak. Kenapa? Bi'annahu, karena hadis Tirmidzi di sini merupakan khobarun wahid. Itu khobar ahad. Wasayati, dan yang akan datang penjelasannya bahwasanya apa? Khobar ahad itu la yunsahu al-mutawatiru bil ahad. Jadi hadis ahad itu tidak bisa menasakh hadis mutawatir. Kalau Al-Quran kita sudah pastikan itu merupakan mutawatir, ya. Mutawatir itu hadis atau khabar yang dalam periwayatannya itu banyak yang meriwayatkan. Kalau misal ahad, dia satu orang. Nah, di sini hadis Tirmidzi itu hadis ahad yang tidak bisa secara hukum menasakh hadis mutawatir atau khabar mutawatir Al-Quran. Gak bisa. Wa fi nuskhatin, dalam nuskha yang lain, wala yazuzu nashul kitabi bis sunnah, tidak boleh menasakh Al-Quran dengan sunnah. Dalam nuskha yang lain ada yang mengatakan kalau ya tidak boleh menasakh Al-Quran dengan sunnah. Abi khilafi tahsisi, berbeda dengan mentaksiskannya, ya, mentaksis Al-Quran. Biha, dengan sunnah. Beda kalau misal mau mentaksis Al-Quran dengan sunnah, beda pembahasannya. Kenapa? Kama taqaddama, yang kemarin kita sudah bahas. Li'anna tahsis, karena mentaksis Al-Quran itu ahwan, lebih ringan, ya, lebih gampang minan naskhi, daripada menasakh, menghapus. Nah, itu ya teman-teman. Ini pembahasan yang sangat mudah, sangat jelas untuk teman-teman pahami. Itu saja. Kalau misal video ini bermanfaat, monggo di-share dan disimpan, ya, dipelajarin terus biar nggak lupa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.